بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. هذه الآية معاشر المستمعين الكرام صدر بها رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين من خلال هذه الآية ومن خلال هذه الترجمة أن من واجبات التوحيد العظيمة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن الصادق في إيمانه لا يظن بربه إلا خيرا، من تيسير الأمور والتسديد في الأعمال، الثبات على الإيمان والانتصار على الأعداء إلى غير ذلك، بخلاف أهل الضلال وأهل الباطل الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والمراد بظن غير الحق في هذا السياق تكذيبهم بالقدر، وأن الأمر لو كان إليهم لما أصاب المسلمين قتل ولكان النصر والظفر، فأكذبهم الله عز وجل وبين حالهم وسوء فعالهم. قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي لو كان الأمر إلينا ما أصاب المسلمين ما أصابهم من القتل، فأكتبهم الله بقوله: قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما قدره وقضاه، فالأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang setia meniti jalannya hingga akhir zaman kelak. Kita masuk pada bab yang baru dari kitab tauhid, yaitu bab qaulullah ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Itu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang salah, prasangka yang batil, yaitu sebagaimana persangkaannya orang-orang jahiliyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri syai', qul innal amra kullahu lillah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, yaitu persangkaan jahiliyah. Mereka mengatakan, apakah kami tidak punya peran dalam hal ini, ikut mengatur, ya? Katakanlah, qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah bahwasanya segala urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad Wahab rahimahullah di awal bab ini, ya, untuk menjelaskan bahwasanya di antara kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh seorang mukmin, seorang ahli tauhid, adalah berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin yang benar imannya, yang tulus imannya, ya, dia tidak akan berprasangka kepada Rabb-nya kecuali prasangkaan baik. Dia tidak akan berprasangka buruk kepada Rabb-nya. Ya.
dia akan berprasangka bahwasanya Allah akan mudahkan urusan, bahwasanya Allah akan membuat dia bisa tegar di atas kebenaran, ya. Bahwasanya Allah akan memenangkan dia, mengalahkan musuh-musuhnya. Ini persangkaan seorang mukmin yang imannya benar. Berbeda dengan ahlul batil. Ahlul batil, orang-orang yang di atas kebatilan, maka mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi, dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangkaan yang tidak benar, dengan persangkaan jahiliyah. Ya. Yang dimaksud dengan dhanna ghairal haqq, mereka berprasangka dengan persangkaan yang tidak benar, yaitu takdzibuhum bil qadar. Mereka mendustakan takdir. Ya, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai'? Apakah kami, kalau seandainya kami yang mengurusi hal ini, ya kami tentunya tidak akan kalah, ya. Orang-orang tidak akan terjadi kekalahan, kami akan menang, ya. Kami akan menang. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dengan mengatakan kul innal amra kullahu lillah. Katakanlah bahwasanya segala urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa mereka menyangka bahwasanya kalau mereka yang mengatur urusan, bahwasanya mereka tidak akan kalah, ya. Dan ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan kul innal amra kullahu lillah, bahwasanya perkara seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Ya, mereka mengatakan seandainya kami ikut mengatur, maka kami tidak akan terbunuh di sini. Ya, kita tidak akan terbunuh di sini, kita pasti akan menang. Maka Allah menjelaskan bahwasanya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya kul innal amra kullahu lillah, bahwasanya segala perkara adalah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka telah mendustakan takdir. Ya, mereka menyangka bahwasanya kalau mereka yang mengatur mereka bakalan menang, ternyata semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa qawluhu adh-dhannina billahi dhanna as-saw' 'alayhim دائرة السوء. والمراد بالظانين بالله ظن السوء أي الذين يتهمون الله سبحانه وتعالى في حكمه ويظنون بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام أن لا ينصروا على الأعداء وأنهم يقتلون كلهم، وأن دائرة الهزيمة تدور عليهم. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. نقل رحمه الله عن ابن القيم في الآية الأولى يظنون بالله غير الحق، قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل أن يذهب ويتلاشى، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة أن ينصره عليه نصرا تاما يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتش من فتش
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك أي أظنك ناجيا. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu dari surat Al-Fath ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adh-dhannina billahi dhannas saw' 'alaihim da'iratus saw'." Yaitu mereka yang berprasangka kepada Allah dengan persangkaan buruk. 'Alaihim da'iratus saw', maka mereka akan terkena giliran keburukan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka menuduh Allah ya tidak benar dalam keputusan takdirnya. Keputusan Allah tidak benar, tidak ada hikmahnya. Ya, dan mereka menyangka bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulnya. Ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan terbunuh, akan kalah. Ya, dan bahwasanya kehancuran, kekalahan akan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Persangkaan seperti ini adalah persangkaan yang tidak benar. Adalah persangkaan yang buruk, dikatakan oleh Allah dengan persangkaan yang buruk, menyangka bahwasanya Allah akan menjadikan Rasulullah SAW kalah, para sahabat akan terbunuh seluruhnya, kemudian Islam akan hancur. Ya, ini semua adalah persangkaan yang buruk. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah menukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tafsiran ayat ini. Ya, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Ayat ini ditafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong Rasulnya. Ini maksudnya dhanna saw', persangkaan buruk. Di antaranya persangkaan bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulullah SAW. Wa anna amrahu sayatmahil, bahwasanya perkara Rasulullah SAW akan hancur, akan hilang. Ya. Dan ditafsirkan juga bahwasanya apa yang menimpa itu bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan hikmah Allah. Jadi kalau ada musibah, misalnya ada musibah yang menimpa Rasulullah SAW atau para sahabatnya, maka disangka bahwasanya itu bukan dengan takdir Allah, itu tidak ada hikmahnya, bukan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan juga persangkaan buruk adalah fafussira bi inkaril hikmah, mengingkari hikmah, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak ada hikmahnya. Tatkala terjadi musibah atau hal yang buruk, seakan-akan tidak ada hikmahnya. Dan ditafsirkan juga dengan mengingkari takdir. Mengingkari takdir, bahwasanya ini sudah ditakdirkan, ini tidak ditakdirkan seperti ini, juga disebut dengan dhanna saw', persangkaan buruk. Wa inkar an yutimma amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antaranya tafsiran buruk, persangkaan buruk adalah ya mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan, memenangkan Rasulnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama Islam, agama Rasulullah di atas seluruh agama yang lain. Ya, pengingkaran ini seluruhnya adalah termasuk dari dhanna saw', yang persangkaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin. Orang munafik, orang musyrikin, ya kita tahu mereka percaya kepada Allah dan mereka meyakini bahwasanya Rasulullah SAW akan kalah, Rasulullah SAW akan hancur, ya. Urusan Rasulullah SAW akan hancur, ya. Ini mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan ini sebagai persangkaan buruk? Kenapa? Karena ini adalah persangkaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak bagi hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi pujian Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak bagi janji Allah yang benar. Ya, barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran dengan kemenangan yang terus-menerus, ya, kalau sesekali kalah itu wajar, tapi kalau dia menyangka bahwasanya kebatilan akan terus menang selama-lamanya, mengalahkan kebenaran, maka ini adalah persangkaan yang buruk, ya. Atau mengingkari bahwasanya apa yang terjadi sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah itu karena ada hikmah yang sangat tinggi, ya, yang Allah dengan hikmahnya tersebut berhak untuk dipuji. Ya, apa yang menimpa, keburukan yang menimpa itu pasti ada hikmahnya, dan kita tetap memuji Allah meskipun ada musibah tersebut, karena di balik musibah tersebut pasti ada hikmah yang baligh, ada hikmah yang tinggi. Ya, atau ada yang menyangka bahwasanya Allah melakukan semua itu dengan kehendak Allah tanpa ada hikmah. Bi masyiatin mujarradah, hanya sekedar Allah ingin ini, Allah ingin itu tanpa ada hikmah. Ini tidak benar juga. Ini adalah persangkaannya orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir terkena neraka jahanam. Kemudian Ibnu Qayyim berkata,
Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna saw. Kebanyakan orang mereka berprasangka kepada Allah dengan persangkaan buruk yang berkaitan dengan diri mereka atau berkaitan dengan orang lain. Ya. Terutama, dan tidak ada yang selamat dari hal ini, tidak ada yang selamat dari persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini para pemirsa ya. Kebanyakan orang mereka berprasangka buruk terhadap Rabb mereka. Berprasangka buruk terhadap pencipta mereka. Banyak orang berprasangka buruk terhadap Allah. Ya, baik yang berkaitan dengan diri mereka atau berkaitan dengan orang lain. Kemudian kata Ibnu Qayyim, la wala yaslam min dzalika illa man arafa Allah. Dan tidak ada yang selamat dari prasangkaan buruk kepada Allah kecuali orang yang mengenal Allah, wa asma'ahu, dan mengenal sifat-sifat Allah, wa sifati, dan mengenal sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang indah, dan mengetahui bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bagaimana Allah Maha terpuji. Ya, oleh karenanya seorang yang cerdas ya hendaknya dia memperhatikan dirinya ya agar dia tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia pernah berprasangka buruk kepada Allah, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah berprasangka buruk kepada Rabb-Nya. Seandainya engkau memeriksa ya, mengecek pemikiran orang-orang, engkau akan dapati ya bahwasanya ya ada sebagian orang yang mereka memiliki sifat ngeyel terhadap takdir, kemudian mencela takdir ya dengan mengatakan bahwasanya seharusnya tidak demikian, harusnya begini-begini ya. Dia protes terhadap takdir. Dan orang-orang seperti ini famustaqil wa mustakfir. Ada yang sedikit mencela takdir, ada yang banyak mencela takdir, sering protes, harusnya begini, kenapa begini, harus protes. Semua padahal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa fattish nafsak hal anta salim. Kita dapati orang seperti itu. Sekarang periksa diri kita sendiri. Apakah kita tidak pernah protes dengan takdir Allah? Apakah kita tidak pernah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala? Berprasangka buruk terhadap keputusan Allah tentang diri kita, tentang orang lain? Periksa diri kita. Apakah kau selamat dari persangkaan buruk terhadap Rabb-Mu? Fa in tanju minha tanju min dhi 'azimah. Jika kau selamat dari berprasangka buruk kepada Allah, maka kau telah selamat dari perkara yang besar. Wa illa fa inni la ukhaluka najian. Tapi kalau ternyata ya tidak, maka saya tidak menyangka kau akan selamat ya. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya pentingnya seorang berprasangka baik kepada Allah ya, dan jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah babun ma jaa fi munkiri al-qadar. أي ما جاء فيهم من الوعيد الشديد والتهديد وبيان ما لهم من عقوبة. والمراد بالقدر أي ما يقدره الله سبحانه وتعالى من القضاء، وهو من الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى، بل لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فلا يكون المرء مؤمنا بالله موحدا إلا إذا آمن بالقدر، وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور كلها بتدبير الله سبحانه وتعالى. فمن أنكر ذلك فهو جاحد لأصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من النصوص في بيان هذا الأصل وعظيم مكانته من دين الله سبحانه وتعالى، وأنه من أصول الإيمان بالله عز وجل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang baru, pada bab yang baru, yaitu tentang bab ma jaa fi munkiril qadar. Bab tentang ancaman yang keras ya. Ancaman atau hukuman terhadap orang yang mengingkari takdir ya. Yaitu penjelasan tentang hukuman atau ancaman yang keras terhadap orang yang mengingkari takdir. Takdir yaitu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beriman kepada takdir termasuk beriman kepada Allah dan beriman kepada
tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan seorang tidaklah dikatakan bertauhid kecuali telah beriman kepada takdir. Ya, sebagian dikatakan bahwasanya al-qadar nizamut tauhid. Takdir merupakan aturan tauhid, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah namun dia tidak beriman kepada takdir, maka tauhidnya batal. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada takdir. Maka seorang ya tidaklah dikatakan imannya sempurna kecuali setelah dia beriman kepada takdir. Beriman bahwasanya Allah yang melakukan segala sesuatu, ya, bahwasanya Allah pemilik segala sesuatu, sesuatu yang ada ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di alam semesta ini semua atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Barang siapa yang mengingkari hal ini, mengingkari takdir Allah, seakan-akan ada sesuatu yang di luar kekuasaan, ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir Allah, ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah, maka dia telah mengingkari suatu perkara dasar, perkara pokok yang sangat penting, ya. Oleh karenanya penulis membawakan sejumlah dalil yang menunjukkan akan pentingnya hal ini, pentingnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. هذا القول عن ابن عمر المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما مع الاستدلال عليه بالحديث يبين لنا عظم شأن هذا الأصل الذي هو الإيمان بالقدر، وأن إنكاره محبط للعمل وموجب لرد الأعمال وعدم قبولها، حتى إن ابن عمر رضي الله عنهما يقسم بالله أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا، وهو جبل عظيم وكبير جدا شمال المدينة، لو أنفق مثله ذهبا في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الكفر بأصل من أصول الإيمان محبط للأعمال، كما قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وسبب قول ابن عمر هذه المقولة أن نفرا من أهل العراق أتوا إليه وأخبروه أن قبلهم نشأ من ينكر القدر، فتبرأ منهم ابن عمر وقال للسائل إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، ثم حلف بالله أن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه ما لم يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي هذا الحديث عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر من جملة أصول الإيمان التي لا يقوم الإيمان إلا عليها، ومن جحدها أو جحد شيء منها لم يقبل منه عمل ولم ينتفع بطاعة. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala yaitu perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Walladzi nafsu Ibni Umar biyadihi." Demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala. "Law kana li ahadin mithlu Uhudin dhahaban." Kalau seandainya salah seorang dari mereka, yaitu orang yang mengingkari takdir, memiliki emas sebesar gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilahu Allahu min. Allah tidak akan menerima amalannya tersebut. Meskipun emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan di jalan Allah, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Dan iman, kata Nabi menyebutkan rukun iman. Rukun iman yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, para rasulnya, kepada hari akhirat, dan kau beriman terhadap takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya.
hadis ini atau Ibnu Umar ya menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan tentang agungnya salah satu dari rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Bahwasanya barang siapa yang mengingkari rukun iman ini, rukun iman kepada takdir diingkarinya, maka seluruh amalannya akan tertolak, akan gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibnu Umar bersumpah untuk menegaskan hal ini, bahwasanya orang yang tidak beriman kepada takdir amalannya sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Dia mengatakan walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau berkata, "Lau kana li ahadin mithlu Uhudin dhahaban." Kalau seandainya mereka para pengingkar takdir tersebut memiliki emas sebesar gunung Uhud, dan kita tahu gunung Uhud gunung yang sangat besar berada di utara kota Madinah. Seandainya dia memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Dan Allah telah berfirman, barang siapa mengingkari bagian daripada keimanan, tidak diterima amalannya. Kata Allah, "May yakfur bil imani faqad habita amaluh." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka akan gugur amalannya, dan di antara pokok keimanan adalah beriman kepada takdir. Ya, percuma seorang beramal saleh, berhaji, berinfak, sementara dia tidak beriman kepada takdir, dia menyangka apa yang terjadi ini terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan oleh Allah sebelumnya, tanpa disyarat oleh Allah sebelumnya, terjadi al-amru unuf, terjadi begitu saja, maka ini yang seorang amalnya tidak diterima sama sekali. Kenapa? Dia telah kufur kepada keimanan. Dan sebab Ibnu Umar mengucapkan kalimatnya ini, ada sebagian orang datang dari Irak, ya, bertanya kepada Ibnu Umar. Mereka mengabarkan bahwasanya di Irak, di tempat mereka telah muncul sebagian orang yang mengingkari takdir, yang menyangka bahwasanya perkara terjadi begitu saja tanpa ada takdir Allah sebelumnya. Maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula," jika kau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum, sampaikan kepada mereka bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, wa hum bara'u minni, dan mereka berlepas diri dariku, kata Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar menyebutkan perkataan yang keras, seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril yang masyhur, yaitu al-iman, beriman, rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadar, dan iman di antara rukun iman adalah engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya beriman kepada takdir merupakan salah satu dari pokok-pokok keimanan, yang barang siapa yang tidak beriman kepadanya, yaitu iman kepada takdir, maka tidak diterima amalannya dan akan gugur amalannya. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا الحديث بهذه الروايات التي ساق المصنف رحمه الله تعالى تدل على عظم شأن هذا الأصل العظيم، الإيمان بالقدر، وأن الإيمان له حلاوة وطعم، ولا يذاق هذا الطعم ولن يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد ساق عبادة ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
فكل ما هو كائن إلى قيام الساعة قد جرى به القلم وجفت به الصحف. ثم نقل لابنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات على غير هذا فليس مني. هذا في براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن كذلك. قال: وفي رواية أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. فهذا كله مما يدل على عظم شأن هذا الأصل العظيم وقيام الدين عليه، وأن إنكار القدر جحد لكفر بالله سبحانه وتعالى وموجب لإبطال العمل، وأن يكون أيضا المنكر من أهل النار ممن يحرقهم الله سبحانه وتعالى بالنار يوم القيامة. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أهمية تربية الأبناء على الإيمان بهذا الأصل. فهذا عبادة الصحابي الجليل يعلم ابنه: يا بني يا بني، يربيه على أصول الإيمان وقواعد الدين العظيمة. Kemudian penulis membawakan hadis yang lain dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata kepada putranya, kepada anaknya: ya bunayya innaka lan tajid ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wahai putraku, kau tidak akan mendapatkan manisnya iman sampai kau tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak mungkin akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu, tidak akan menimpamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Pena untuk mencatat takdir. Faqala lahu uktub, maka Allah berkata kepada pena tersebut, tulislah. Faqala, pena berkata, Rabbi wa madza aktub, ya Rabbku, apa yang harus aku tuliskan? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'atu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah seluruh takdir segala perkara sampai tiba hari kiamat. Kemudian kata Ubadah bin Samit kepada anaknya, ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, barang siapa yang meninggal tanpa berkeyakinan seperti ini tentang masalah takdir, maka dia bukan dariku. Wa fi riwayatin li Ahmad, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam. Yang pertama kalau ciptakan adalah pena. Faqala lahu, maka Allah berkata, uktub, wahai pena, tulislah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka tatkala itu tertulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Wa fi riwayatin li Ibnu Wahb, dalam riwayat yang lain dari Ibnu Wahab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar." Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, maka Allah akan bakar dia dalam neraka jahanam. Para yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini ya dengan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala menunjukkan akan agungnya masalah rukun iman, yaitu rukun iman beriman kepada takdir. Ya. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Di antara keimanan yang sangat penting adalah rukun iman beriman kepada takdir. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwasanya iman itu ada manisnya. Ya, barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Ya. Meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan tidak akan mungkin meleset, dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan mungkin mengenai kita. Ya. Oleh karenanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menyampaikan kepada putranya, wahai anakku, ketahuilah kau tidak akan merasakan manisnya iman sampai kau tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak mungkin ya meleset, karena sudah ditakdirkan, enggak mungkin meleset, enggak mungkin takdir Allah salah. Dan apa yang tidak mengenaimu tidak akan mungkin mengenamu. Ya. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau menyebutkan hadis bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan, wahai pena, tulislah. Pena berkata, ya Rabbku, apa yang aku tulis? Kata Allah, tulislah seluruh takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ini semua menunjukkan akan pentingnya beriman kepada takdir. Bahkan ya
Ubadah bin Samit juga menukil perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Barang siapa yang meninggal tidak di atas keyakinan terhadap takdir, bahwasanya semua sudah ditakdirkan, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, semua sudah dicatat dan telah ditakdirkan, maka dia bukan dari golonganku, dia bukan dariku. Ini ancaman. Rasulullah SAW berlepas diri daripada orang seperti ini. Ini semua menunjukkan akan agungnya beriman kepada takdir. Bahwasanya agama dibangun di atas beriman kepada takdir. Orang yang kufur kepada takdir berarti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kufur kepada takdir, dia kufur kepada Allah dan mewajibkan amalannya akan gugur seluruhnya, dan bahwasanya amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya dia akan termasuk dalam neraka jahanam. Kenapa Rasulullah SAW berkata, "Faman lam yu'min bil qadar khairi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar." Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, takdir baik maupun takdir buruk, Allah akan bakarnya di neraka jahanam. Dan kita bisa mengambil juga faedah daripada hadis-hadis yang kita sebutkan ini tentang pentingnya, urgensinya kita menanamkan, mendoktrin anak-anak masalah takdir. Kita tanamkan masalah takdir kepada anak-anak. Biarlah Ubadah bin Samit ya menanamkan perkara ini kepada putranya. Dia mengatakan, ya bunaya, wahai putraku. Jadi ingin menanamkan masalah beriman kepada takdir kepada anaknya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fil musnad was-sunan an ibn ad-Dailami qala ataitu أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام حديث عظيم جدا في بيان عظيم شأن هذا الأصل. وفيه من الفائدة أن من أصيب قلبه بشيء ودخل في نفسه شيء مما يخالف بعض الأصول الشرعية فلا دواء له إلا بالرجوع إلى أهل العلم الأكابر أهل الفهم والبصيرة بدين الله عز وجل. هذا ابن الديلمي أتى إلى أبي بن كعب وفي نفسه شيء من القدر ويطلب منه أن يحدثه بشيء لعل الله سبحانه وتعالى أن يذهب من قلبه ما فيه، فحدثه بهذا الحديث العظيم المبين لمكانة الإيمان بالقدر. ورجع أيضا لعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت كلهم حدثوا بمثل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك. وهذا مثل الذي تقدم معنا عن عبد الله بن عمر. فهذا كله توارد عليه الصحابة وقرروه وعلموه الناس وعلموه أبناءهم. لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فهذا يدل على أن أمر الدين لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، وأن جحد ذلك كفر بالله سبحانه وتعالى ومحبط للأعمال مبطل لها. Penulis berkata, wa fil musnad wa sunan an ibn Dailami, dan diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad juga dalam kitab-kitab sunnah dari Ibnu Dailami. Dia berkata, ataitu Ubay bin Ka'ab, aku mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab, fakultu, maka aku berkata, fi nafsi syai'un minal qadar, dalam hatiku ada sesuatu, suatu keraguan atau suatu masalah tentang masalah beriman kepada takdir. Maka dia berkata, fahadithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi, tolong sampaikan kepadaku satu hadis yang semoga dengan hadis tersebut Allah menghilangkan keraguan dari hatiku tentang masalah takdir. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat, dia berkata, law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Seandainya kau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima kecuali engkau beriman kepada takdir.
wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu, musibah apa yang menimpamu tidak akan meleset karena sudah ditakdirkan. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan mengenaimu karena sudah ditakdirkan. Walau mitta ala ghairi hadza, seandainya kau meninggal tidak berkeyakinan seperti ini, lakunta min ahlin nar, maka kau termasuk dari penghuni neraka. Qala Ibnu Dailami mendengar nasihat dari Ubay bin Ka'ab tentang masalah takdir, harus beriman dengan takdir. Kalau meninggal dalam kondisi ragu dengan takdir, maka masuk neraka. Maka dia berkata, fa ataitu Abdullah bin Mas'ud, aku pun mendatangi sahabat lain, itu Ibnu Mas'ud, wa Hudzaifah bin al-Yaman, kemudian aku mendatangi sahabat yang lain juga, Hudzaifah bin Yaman. Dia ingin bertanya kepada mereka semua. Wa Zaid bin Thabit, aku bertanya juga kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Fa kulluhum haddatsani bimithli dzalik, semuanya menyampaikan kepadaku seperti yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian perkataan Ibnu Dailami. Hadisun sahihun rawahu al-Hakim fi sahihi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Hakim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang keagungan masalah beriman kepada takdir, yang dia merupakan salah satu rukun daripada rukun iman yang keenam. Ya. Bahwasanya ya seorang ya tidak akan kalau jika meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada takdir, maka terancam dengan neraka jahanam. Hadis ini menjelaskan di antara faedah, jika seorang dalam hatinya ada syubhat atau ada keraguan tentang masalah yang berkaitan dengan keimanan, maka hendaknya dia pergi kepada para ulama atau kepada orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu memiliki obat untuk mengobati penyakitnya ini. Ya, dengan penjelasan, maka dia akan mengetahui bahwasanya itu adalah syubhat dan bisa hilang dari hatinya. Lihatlah bagaimana Ibnu Dailami waktu ada syubhat dalam dadanya, ada keraguan dalam masalah takdir, dia pergi kepada para sahabat. Dia pergi kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian setelah itu dijelaskan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya kalau kau memiliki emas sebesar gunung Uhud, kau infakkan tidak akan diterima sampai kau beriman dengan takdir, dan kau mengetahui bahwasanya apa yang akan menimpamu tidak akan meleset, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Ya, setelah itu kalau kau meninggal tidak beriman seperti ini, kau masuk neraka jahanam. Lihat bagaimana Ubay bin Ka'ab menyampaikan hadis untuk menghilangkan penyakit dalam hati Ibnu Dailami. Setelah itu Ibnu Dailami pergi lagi ke sahabat yang lain, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dia pergi kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Hudzaifah bin Yaman, kepada Zaid bin Thabit. Ternyata jawabannya sama semua. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat seluruhnya berkeyakinan seperti ini, dan bahwasanya para sahabat mengajarkan masalah iman kepada takdir kepada masyarakat, dan mereka juga mengajarkannya kepada anak-anak mereka, ya, dan mereka telah memperjelas masalah ini. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya beriman kepada takdir adalah perkara yang penting, bahwasanya agama tidak akan mungkin teratur, tidak akan mungkin tegak kecuali dengan dibangun di atas beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan gugur amalannya, dia terancam dengan neraka jahanam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian syarah dari Kitab Tauhid dari beberapa bab yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh, dan kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya, silakan di telepon 0218236543, dan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang penghuni neraka, dan yang menjadi pertanyaan, apakah takdir bisa merubah atau bisa dirubah dengan doa dan menjadi penghuni neraka menjadi penghuni surga? Jazakallah khair. جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء نفسه من القدر، فهو رد للقدر بالقدر. الدعاء من القدر، فيكون الله سبحانه وتعالى قدر على العبد شيء وقدر أنه يدعو فيعافى. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah atau menolak takdir kecuali doa, ya. Dan doa itu sendiri merupakan sudah ditakdirkan. Jadi doa itu sudah ditakdirkan. Oleh karenanya takdir
ditolak dengan takdir juga. Jadi maksudnya begini, maksudnya Allah mentakdirkan si fulan misalnya bahwasanya awalnya dia adalah mendapatkan kesulitan, kemudian Allah mentakdirkan dia berdoa, kemudian dengan doa tersebut akhirnya kesulitannya tadi dihilangkan. Ini semua sudah dalam rangkaian takdir, sudah jadi dia ditetapkan dapat kesulitan ditakdirkan, dia berdoa juga ditakdirkan, kemudian dia berubah hilang kesulitan juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya, dan kami berikan kesempatan kedua dari Bapak Ahmad di Bandung. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini masalah takdir hubungannya dengan nasib ya. Jadi setiap orang itu kan nasibnya ditentukan oleh dia sendiri gitu. Sementara Allah juga menentukan takdir atau jalan hidup seseorang gitu. Apakah ini tidak berbentrokan gitu antara nasib dengan takdir? Terus apa fungsinya kita berusaha apabila memang sudah ditakdirkan dari awal gitu? Baik, itu saja Bapak. Oh ya, makasih ya. Afwan, jazakallahu khair Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا تنافي بين بذل السبب والإيمان بالقدر، وكل منهما حق. فالله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والحق في الإيمان بالقدر مع بذل السبب، فإن بذل الأسباب من تمام الإيمان بالقدر. لكن إذا بذل السبب لا يعتمد على السبب، فإن السبب قد يتعطل، قد يدخل الإنسان في تجارات ويخسر، قد يمرض، قد يصاب بأمور دخل غيره فيها فنجح فيها. فبذل السبب مطلوب من العبد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العبد مطلوب منه أن يبذل السبب، لكن لا يعتمد على السبب بل يعتمد على الله. ولهذا مطلوب من المسلم في كل مصالحه الدينية والدنيوية أن يطلب من الله سبحانه وتعالى المعونة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الجمع بين الأمرين، بذل الأسباب والتوكل على Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini tidak ada pertentangan, yaitu seorang beriman dengan takdir, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga seorang berusaha untuk melakukan sebab, ya, melakukan sebab, karena dia tidak tahu takdir dia seperti apa, dia tidak tahu, intinya dia berusaha melakukan sebab, ya. Makanya Allah menyuruh kita untuk melakukan sebab dalam Al-Quran banyak, seperti Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, hendaknya kalian berjalan di atas muka bumi, ya, untuk mencari rezekinya, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, hendaknya engkau bersemangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Artinya berusaha. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa, makanya kita berjalan baru melakukan sebab. Di antara kesempurnaan iman kepada takdir adalah melakukan sebab, ya. Kalau memang sudah ditakdirkan, sebab itu pun akan ditakdirkan bagi kita. Oleh karenanya seorang berusaha untuk melakukan sebab, ikhtiar kalau bahasa kita, berusaha untuk ikhtiar, ya, dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dua perkara ini penting, yaitu bertawakal kepada Allah, ya, meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan sebab, melakukan ikhtiar, berusaha untuk melakukan sebab. Bahkan melakukan sebab merupakan kesempurnaan beriman kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, kata Syekh, barang siapa melakukan sebab, maka jangan dia bertawakal kepada sebab tersebut, tapi hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dia tidak tahu takdirnya seperti apa. Ya, kenapa? Karena sebab bisa jadi gagal sebab tersebut. Bisa jadi dia masuk dalam perdagangan, kemudian ternyata gagal dan macam-macamnya, ya. Dia harus yakin kepada Allah, bukan kepada sebab yang dia lakukan. Dia melakukan sebab itu sebagai kesempurnaan terhadap iman kepada takdir, akan tetapi takdir dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyuruh kita untuk melakukan sebab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha menempuh jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Oleh karenanya
digabungkan antara dua perkara, ikhtiar itu berusaha sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan di melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada takdir dan tidak percaya kepada takdir dengan mengatakan saya tidak memakai jilbab karena saya memang tidak ditakdirkan untuk memakai jilbab, padahal dia seorang muslimah. Bagaimanakah sejatinya perkataan ini? Jazakallahu khair. القائل لهذه المقالة أنصحه أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يهلك على هذا الجحد لهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان والإنكار لهذا الأساس من أسس الدين. والإيمان بالقدر أصل لا يقوم الدين ولا ينتفع عبد بطاعة إلا بإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعقيدة عدم الإيمان بالقدر يترتب عليها مفاسد كثيرة والشرور عظيمة جدا، ومن ذلكم أن من لازم ذلك اعتقاد وجود مدبر مع الله. ولهذا سمى السلف رحمهم الله تعالى نفاة القدر مجوس هذه الأمة لخبث هذه العقيدة وفسادها العظيم. ومما يترتب على ذلك من المفاسد بطلان الأعمال، فلا ينتفع بصلاة ولا صيام ولا أيضا نفقة، حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا ما يقبل الله منه. حتى هذا السائل لو تصدق بجلبابه لا يقبله الله منه، لأنه قائم على هذا الإنكار لهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. ومر معنا في الأحاديث أن ذلك موجبا لدخول النار، فأنصح السائل أن يبادر بالتوبة، يبادر إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، والله سبحانه يقبل توبة من تاب جل في علاه. وأسأل الله عز وجل أن يهدي هذا السائل وأن يهدي ضال المسلمين وأن يرد الجميع إلى الحق ردا جميلا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya menjelaskan maksudnya orang yang mengatakan demikian, saya tidak beriman dengan takdir hendaknya orang ini segera bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal ini, karena perkara yang sangat besar mengingkari takdir adalah perkara yang sangat besar, karena agama dibangun di atas rukun iman. Di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir. Percuma agama dia, semuanya tidak akan diterima kecuali kalau dia beriman kepada takdir, meyakini bahwasanya masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun, apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi. Dan orang yang tidak beriman kepada takdir ini mengakibatkan banyak sekali kehancuran dan kebinasaan. Di antaranya akibat tidak beriman kepada takdir yaitu melazimkan dia meyakini adanya pengatur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sepakat bahwasanya alam semesta ini diatur. Alam semesta ini diatur Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua telah ditakdirkan. Pengaturan berarti sudah ditakdirkan sebelumnya sehingga berjalan teratur. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita meyakini tidak ada takdir, berarti seakan-akan ada pengatur selain Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seakan-akan ada yang berjalan di alam semesta tidak sesuai dengan kehendak Allah, berarti ada pengatur lain. Oleh karenanya para salaf dahulu menamakan orang yang mengingkari takdir dengan majus hadhil ummah, majusi umat ini. Seakan-akan dia meyakini ada pengatur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakini alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita meyakini takdir Allah, karena semua berjalan sesuai dengan peraturan keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Yang mengingkari takdir berarti mengingkari bahwasanya atau meyakini ada pengatur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bahaya yang bisa ditimbulkan dari tidak beriman kepada takdir yaitu seluruh amalan tidak diterima. Baik salat, puasa, zakat, sedekah ya. Wanita tadi yang pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, seandainya dia bersedekah dengan jilbabnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bahwasanya tidak beriman kepada takdir, mengingkari takdir menyebabkan masuk dalam neraka jahanam. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita jelaskan, seandainya seorang berinfak dengan sebesar gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi petunjuk kepada pengucap perkataan ini dan semoga Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat dan semoga Allah mengembalikan seluruhnya kepada jalan yang benar. Sungguhnya Allah Maha mendengar permohonan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.